Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Sahyang, Adi Budaya, terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam sahabat Kenari. Selamat datang kembali di Bincang Kenari. Malam ini perkenalkan saya Hari yang akan menjadi host Bincang Kenari kali ini dan akan menemani sahabat Kenari di malam Sabtu ini. Seperti yang sahabat Kenari ketahui, di media sosial tema untuk Bincang Kenari malam ini adalah teknik komunikasi dalam era digital. Pada era digital seperti ini, sebagian kita pasti tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik, contohnya gadget, laptop dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi di era digital tentu saja banyak manfaatnya, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak juga kendala yang akan timbul, terutama dalam hal komunikasi secara digital atau tanpa tatap muka secara langsung. Nah, malam ini kita akan langsung berbincang dengan salah satu figur yang pasti sahabat Kenari sudah familiar, karena kita sudah beberapa kali bincang dengan beliau. Ia adalah Bapak Ponijan Liao, komunikator nomor 1 Asia. Kita akan bahas secara tuntas mengenai teknik komunikasi yang tepat di era digital seperti saat ini. Pasti akan seru banget nih sahabat Kenari. Pastikan sahabat Kenari tonton Bincang Kenari sampai selesai ya. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita langsung saja invite Papo untuk Halo Papo, selamat Selamat malam. malam, Hari. Apa kabar? Apa apa kabar Pak? Mantap Pak. Iya, Gimana Pak? mantap. Kita tetap prokes terus ya Pak ya. Oh iya, harus tetap. Mantap. Ya, Bapak di luar atau di rumah nih Pak? lagi di rumah. Oh siap, makasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk Bincang Kenari saat ini. Ya, untuk Kenari Pak dan nih, teman-teman harus selalu siap. ya, Pak nih tema saat ini nih ilmu semua nih Pak. Teknik komunikasi dalam era digital nih Pak. Hmm. Di masa COVID, pandemi, wah ini benar-benar dibutuhkan sekali nih Pak. Nah, semakin canggihnya teknologi digital saat ini Pak, memang kita jadi mudah nih Pak komunikasi. Mau yang ada di mana, di mana, di mana. Sekarang juga bisa video call nih Pak. Wah, mudah lah Pak. Nah, eh, cuma Pak, yang mau saya tanya ke Bapak nih, minta ilmu dampak negatif dari hal-hal tersebut tuh apa sih menurut Bapak Pak? Iya, baik Mas Hari. Terima kasih. Selamat malam kepada seluruh penonton yang ada di Kenari ya. Kenari Jaya, Profesor Kunci, ada juga hari ini hadir ya, Mas Hari ya. Jadi ada Pak Hendra Sarifudin Iya juga di Pak sini. Hendra. Dan teman-teman saya lihat banyak sekali di sini yang sudah bergabung dari berbagai cabang nih sepertinya ya yang ada hadir pada hari ini. Baik,
Wah, sahabat kenari, sepertinya ada gangguan sinyal nih. Iya, Mas Hari, bisa dengar ya? Bisa, Pak? Iya, saking semangatnya, jadi sinyalnya pun agak putus sedikit ya tadi ya. Oke, Ya, Pak. baik, saya teruskan ya Mas Hari ya. Ya, dampak negatif seperti pertanyaan Mas Hari tadi pertama langsung ya. Dampak negatif di era digitalisasi ini tentu sekarang banyak ya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah jadi miskomunikasi, Mas Hari. Miskomunikasi sering terjadi. Mengapa miskomunikasi sering terjadi? Karena kita tidak tatap muka. Sehingga kita lebih banyak mengirimkan teks. Tulisan kita di teks itu tidak ada emosinya. Para pakar komunikasi teknologi mulai membuat emoticon. Mas Hari sering pakai emoticon nggak nih? Sering, Pak. Nah, emoticon itu adalah upaya para ahli di bidang telekomunikasi, khususnya di bidang komunikasi ini, supaya menggantikan emosi ketika tertawa lebar gitu ya. Ketika Ya, menangis begini, ada air matanya. sedih. Tapi sayangnya, ya betul. Tapi sayangnya, belum semua orang memahami arti emoticon itu. Sehingga apa yang terjadi? Kesalahpahaman terjadi. Jadi kalau ditanya dampak negatifnya dari teknik komunikasi era digital saat ini adalah apa? Kesalahpahaman. Itu bahaya. Ya, itu yang pertama. Kedua, intonasi suara kita kan otomatis hilang ketika kita berkomunikasi dengan teks tekstual, dengan teks. Betul tidak? Ya kan? Betul, Pak. Ketika kita bicara begini kan ada intonasi. Halo, apa kabar? Di mana? Bagaimana keadaan? Ada intonasinya. Ya, betul ya? Betul, Tetapi Pak. ketika kita mengirimkan pesan di era digital saat ini yang tidak ada suaranya, yang tidak ada bisa kita dengar suara dari si penelepon atau pengirim pesan, maka hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya begini, ya, kita bicara biasa saja. Besok kumpul pukul 17 di Kenari Jaya, Kebun Jeruk. Biasa saja misalnya. Tapi orang yang membacanya itu karena emosinya nggak stabil, mungkin baru putus cinta, ya, baru ditinggal suami, ditinggal istri. Dia bacanya apa? Besok kumpul pukul 17 di Kenari Jaya, Kebun Jeruk. Nah, jadi karena nggak ada intonasi, dia membacanya versi sesuai emosinya. Itulah makanya miskomunikasi sering terjadi karena dia membuat nada sesuai perasaan dan rasanya pada saat dia menerima pesan itu. Itu paling tidak dua hal dulu, Mas Hari, yang menyebabkan era digital ini memang agak-agak rawan kalau mengirimkan pesan melalui teks. Begitu. Jadi persepsinya tuh beda-beda ya, Pak ya. Tergantung sikon atau kondisi si penerima pesan. Lagi kecewa, lagi Betul. bahagia, gitu ya, Pak ya. Persis. Persis. Kalau orang lagi happy, Mas Hari, apapun pesan yang diterima jadi bagus. Ya kan? Makanya saya suka bilang gini, kenapa ada orang tertentu suka membicarakan soal bisnis di meja makan? Karena di meja makan itu lagi happy. Orang lagi makan, pasti happy dong, ya kan? Kalau Iya. kalau orang lapar, katanya kan kalau orang bilang tuh ketika orang lapar, ketika orang lelah, pada saat itulah dia diuji tingkat kesabarannya. Kalau dia sabar di dua kondisi ini, bicaranya masih bisa terkendali, masih bisa halus, maka orang ini berarti orang baik. Tapi ketika dia lagi lapar dan lelah, kita ajak ngobrol marah-marah, berarti emosinya tidak stabil. Nah, gitu Mas Ari. Oh, iya, 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 Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Pak, Iya, saya mau begitu. menyinggung sedikit lagi nih, Pak. Ya, Pada sesi bincang kenari sebelumnya itu kan ada istilah komunikasi Romeo dan Juliet, Pak. betul. Nah, waktu itu Bapak dengan Bu Marlin rekan saya tuh. Nah, Ya, eh, gaya komunikasi tersebut, Pak, apa bisa diaplikasikan, Pak, pada era digital saat ini, Pak? Nah,
Karena kan romantis Baik. tuh Pak ya. Heeh. Iya, iya, iya. Di era digital ini siapa saja bisa berkomunikasi. Ya, yang laki-laki diidentikan dengan Mars, yang perempuan diidentikan dengan Venus atau Venus, begitu kan bahasa Inggrisnya itu. Bisa saja. Yang tadi kembali ke pertanyaan tadi pertama Mas Hari tadi, kalau orang yang menerima pesan itu lagi memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, laki-laki maupun perempuan sama saja. Ketika dia sedang tidak bahagia, sedang kecewa, sedang marah, maka pada saat itu pesan apapun yang kita kirim akan ditafsirkan oleh orang yang menerima itu menurut dirinya. Itu yang bahayanya Mas Hari. Nah, karena itu saran saya ketika menuliskan pesan, pastikan pesan itu dengan kalimat yang lengkap. Kalimat yang lengkap. Jangan disingkat-singkat. Jangan pakai emoticon atau emoji ya kan yang belum tentu dipahami. Itu bahaya. Pernah kejadian begini Mas Ari. Ya, orang tuanya meninggal. Temannya mengirimkan emoji tertawa terbahak-bahak. Karena orang ini tidak mengerti begitu loh Mas Ari. Orang ini tidak mengerti bahwa emoji yang dia kirim itu bukan menangis, tetapi Oh tertawa ya ya ya. terbahak-bahak. Nah, jadi inti gitu, mau gendernya laki-laki atau perempuan, dia sama saja. Situasi batiniah orang itu akan lebih berpengaruh daripada soal gender itu tadi. Begitu, Mas Ari. Berarti memang harus lengkap ya Pak ya. Hmm, Ketika kita mengirim pesan itu jangan hanya emoticon aja gitu ya Pak. Nanti persepsi yang si penerima malah salah paham ya Pak ya. Penangkapannya. ya, Oh. betul. Tulislah dengan kalimat lengkap. Ya, singkatan-singkatan tuh bahaya kalau kita misalnya menyingkat sesuatu, tahu-taunya orang yang membaca itu nggak mengerti. Nah, itu jadi Oh masalah iya. juga tuh. Ya kan? Kalau singkatan yang lazim, mungkin kita paham. Misalnya kalau Hmm. TDK, apa artinya itu Mas Hari? TDK. Tidak. Nah. Tapi kalau dia sudah bilang ETRG, GPT, HDK. Pusing kepala Nggak kan? paham Pak. Nggak paham. Saya aja nggak paham kok ya. Nah, artinya bahaya kalau kita membuat singkatan-singkatan yang tidak lazim. Satu itu Mas Hari. Kedua, bisa saja di Kenarijaya singkatan itu lazim. Tetapi ketika dibawa keluar komunitas Kenarijaya itu menjadi tidak lazim. Kan bisa kayak gitu Mas Hari. Ya, Nah, betul jadi Pak. bahaya. Sebaiknya supaya tidak menimbulkan masalah komunikasi kita di era digital saat ini, tulis saja yang lengkap kecuali singkatan yang umum sifatnya. Itu saja. Yang sering orang-orang gunakanlah kosakatanya ya Pak ya. Betul. Berarti Pak bisa bilang permasalahannya seperti yang tadi Bapak bilang ya, itu permasalahan inti di zaman era digital itu ketika kita kirim-kirim pesan ya hanya itu gitu ya Pak ya. Iya, iya. Pokoknya kalau pesan mau sampai kepada orang secara tuntas sebagaimana yang kita maksudkan, pastikan di era digital terutama kalau menggunakan teks ya. Ini kan kita cerita menggunakan teks ya. Kan begitu? Ya, hindari penggunaan emoticon yang tidak dipahami secara baik oleh pihak yang akan menerima pesan kita. Itu satu. Yang kedua, hindari menggunakan tanda baca, tanda seru misalnya, tanda tanya misalnya, yang terlalu banyak. Misalnya besok kumpul pukul 17 ya, tanda serunya 3. Oh, bahaya itu. Itu Ya kan? urgent itu Pak. Iya. Dan itu orang bisa tersinggung loh. Ya kan, kenapa kamu kirim tanda serunya sampai 3? Nah, itu kan jadi masalah. Begitu. Sebaiknya hindari dua hal itu dulu kalau di era digital dalam bentuk teks ya. Satu, emoticon.
ya kan, atau emoji dan sejenisnya. Yang kedua, ya kan, yaitu tanda baca. Tanda baca yang agak-agak bahaya itu tanda seru. Kalau terlalu banyak ya, tanda tanya yang terlalu banyak. Nah kan Putra, mungkin kok jadi Putra ya. Si Hari kan misalnya ya kebiasaan sama Putra soalnya. Hari mungkin Mas Putra, Mas Hari misalnya kan kirim pesan nih melalui email, melalui apa. Pastikan jangan sampai ya kan menggunakan dua tanda itu. Maka pesan kita akan relatif lebih efektif. Oh, ada loh pendengar kita, ini penonton kita dari India loh, Mas Ari. Penonton, Oh iya penonton Pak. kita dari India. Itu di kolom chat tuh. Berarti harus bahasa Inggris nih. Ya. Thank you, Mountaineer from India. From India. Yeah, so we are discussing about communication for the digital era. Yeah, you can use the Google Translate to understand what we are talking about. Silakan, Ini Mas Ari. faktor COVID Pak, kayaknya memang komunikasi digital kan pesat nih Pak berkembang nih Pak. Yes, betul, Aplikasi-aplikasi beraneka ragam gitu ya Pak ya. benar, Pak, benar. saya mau tanya juga Pak. Kadang gini Pak, eh, pernah saya sendiri nih Pak kejadian saya mengirim pesan, padahal saya menggunakan singkatan yang familiar Pak. Tapi Hmm. kalau intonasinya dia juga persepsinya beda Pak, itu bisa jadi miskom. Itu gimana ya Pak? Misalkan nih Pak, tidak. Tadi yang Pak Po bilang tidak gitu. Tapi kan kadang kan ada yang intonasinya tinggi gitu loh Pak. Tidaknya jadi Hmm. tidak gitu. Iya, Itu gimana ya Pak? Kalau masalah intonasi ya Pak? iya. Masalah intonasi tidak bisa kita kerjakan apa-apa karena secara tekstual dia tidak terbaca. Intonasi atau nada teks kita itu akan dibaca sesuai dengan suasana hati penerimanya. Begitu saja. Contoh gampang gini deh. Kalau kita udah lagi dapat lotre atau dapat hadiah, dapat penghargaan, ya kan? Hari misalnya dapat di akhir bulan dapat bonus nih dari Kenari Jaya, ya kan? Penjualan bagus, ya Amin. kan? Ya pasti kan happy tuh. Nah kalau kita happy, kita baca itu sesuai suasana hati. Oh iya, besok kumpul ya jam 5 sore di Kenari Jaya, Pluit, di Kenari Jaya Fatmawati, di Kenari Jaya Pinangsia, Kenari Jaya Bandung. Kita menerimanya enak karena kita lagi senang. Tapi kalau kita lagi bete dimarahin bos, bonus belum turun, ya kan? Gaji dipotong, gaji COVID, ya kan? Misalnya begitu. Nah, udah suasana hati seperti itu, ya kan? Kecut dan ciut, gitu kan? Misalnya kan ya, menerima pesan teks itu, kita bacanya pasti kan suasananya nggak enak di bete kita, ya kan? Besok kumpul jam 5 sore di Kenari Jaya, Bali, ya kan? Dalam hati pasti kan kumpul lagi, kumpul lagi, kumpul lagi, kumpul lagi. Kapan nggak kumpul sih? Kenapa muncul itu? Karena suasana hati kita nggak happy. Soal suasana hati itu nggak bisa kita tuliskan di teks. Nggak bisa. Dia akan dibaca sesuai dengan apa yang dirasakan orang itu ketika menerima pesan kita. Makanya saran saya, kalau kita sudah tahu suasana hati, kira-kira mungkin ini kira-kira kalau aku singkat pasti nanti belum tahu suasana hati orang ini baik atau tidak. Kalau tidak baik bisa bahaya. Angkap saja. Lengkap. Paling aman. Iya, 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 betul Pak. Pak, nih saya mau tanya lagi Pak. Berhubung divisi saya itu marketing nih Pak. Marketing itu kan, Ya. wow, relation kita, pertemuan dengan orang-orang halayak ramai gitu Pak ya. Itu kan tinggi sekali Pak Ya. intensitasnya Pak ya. Nah, kalau di era digital seperti ini Pak, boleh dong Pak kasih masukan agar tidak terjadi miskomunikasi Pak dengan customer gitu loh Pak. Karena customer sendiri kan memang bermacam-macam ya Pak, beraneka ragam gitu loh Pak. Biar tidak terjadi miskom itu dengan customer, masukan dari Bapak buat kita-kita nih atau sahabat kenari yang lain yang di dunia sales atau marketing, boleh dong Pak?
Iya, kalau tatap muka dulu sebelum masa pandemi ini, maka ada 3 faktor yang memengaruhinya. 3 faktor yang memengaruhinya. Apa 3 faktor itu? Yang pertama adalah yang namanya verbal atau kata-kata. Verbal itu peringkatnya 7% hari. 7%. Kalau kita bicara tatap muka, nanti kita akan bicara yang non tatap muka sesuai dengan era digital hari ini. Ya. Kemudian yang voice, ya, yang pertama kan verbal tadi ya, kata-kata 7% nih. Kalau yang kedua voice, yaitu apa voice? Voice itu suara. Kita menduduki peringkat 38%. 38%. Ya kan? Itu yang kedua yang berpengaruh. Kemudian yang ketiga adalah visual. Visual ini bahasa tubuh. Peringkatnya berapa? 55%. Ya. Saya ulangi sekali lagi ya, biar penonton kita juga mendapatkan manfaat karena malam ini banyak sekali yang menonton dari berbagai tempat ini, saya tahu ya. Nah, mari kita lihat. Kalau tatap muka ya Hari, tatap muka kan ya, kita ketemu klien dengan secara langsung, maka 3 faktor, triple V, 3 V akan berpengaruh. V yang pertama yaitu kata-kata, peringkatnya berapa tadi? 7%. 7% Pak, Ya, kata-kata. kata-kata. Yang kedua, voice, suara kita, termasuk nada suara, dinamika suara, kita bermain di situ 38%. Tinggi sekali kan itu? Tinggi sekali ya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang namanya visual. Apa itu visual? Visual itu bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu kepentingannya 55%. Jadi di antara semua ini berapa, mana yang paling tinggi, Hari? Mas Hari, kira-kira? Dari semua tiga ini. Visual, Pak. Ya, yang paling tinggi visual. Nah, bahasa tubuh kan? Bahasa tubuh kita udah paling tinggi. Betul kan ya? Nah, itu Iya, di betul. era tatap muka. Makanya ketika kita bertemu dengan orang, yang namanya visual, bahasa tubuh, kita harus jaga. Saya langsung berikan kepada Anda, utamanya misalnya tenaga pemasaran yang akan bertemu langsung dengan kliennya atau calon konsumennya. Begitu ya. Bahasa tubuh 55%, artinya sangat penting. Maka karena itu, ketika bertemu dengan klien Anda, bertemu dengan calon konsumen Anda, calon pembeli Anda dilarang keras menggunakan bahasa tubuh yang tidak menyenangkan. Misalnya Hari, begini, di depan orang. Ya, nah ini dilarang keras. Berkaca pinggang. Misalnya berkaca pinggang. Tangan dimasukkan ke kantong dua-duanya. Kantong celana bagian depan. Apalagi di bagian belakang. Ya kan? Nyender ke tembok. Itu tidak boleh. Nah, itu bahasa tubuh yang tidak sopan. Termasuk kaki disilangkan. Kaki disilangkan. Bisa ya, bisa dibayangkan ya. Jadi cross the legs, kaki disilangkan, itu tidak boleh. Karena peringkatnya berapa persen tadi? 55%. Arti, betul ya? 55% ya. Artinya apa? Sangat berbahaya kalau kita menggunakan bahasa tubuh ketika komunikasi langsung kepada konsumen. Nah, lalu pertanyaan Hari tadi, bagaimana komunikasi kita untuk tenaga pemasaran ya, marketing ini di era digital ini? Di era digital ini, maka visualnya yang hilang Hari. Visualnya hilang. Lalu yang penting yang mana jadinya ini sekarang? Karena visualnya kan hilang. Nah, dengan demikian maka yang penting itu adalah apa? Yang penting adalah suara. Betul Hari? Suara Iya, yang penting, bukan bahasa tubuh. Karena bahasa tubuh kan dia tidak lihat. Ya. Nah, bahasa tubuh dia sudah tidak lihat, jadi sudah berbeda. Artinya apa? Sudah berubah kedudukan. Tadi ada 3V, ada verbal, ada voice, ada visual. Di sini yang tinggal cuma 2. Ya, komunikasi dengan itu, yaitu yang ada adalah voice, verbal dan voice, 2 saja. Persentasenya jadinya berapa? Persentasenya nih menjadi 13% untuk yang namanya verbal, 13% untuk verbal, dan untuk suara berarti sisanya 87%. Wow, bayangkan itu Hari. Bisa diikuti ya? Tinggi sekali ya Pak ya persentasenya Pak. Iya. Ya, sahabat kenari yang saya hormati, seluruh penonton yang saya hormati, saya akan jelaskan lagi supaya kita betul-betul mendapatkan manfaat pada malam ini ya.
kanalnya ini Kenari Jaya. Bagi Anda yang belum follow, boleh di-follow nih ya. Instagramnya Kenari Jaya, luar biasa. Sering memberikan tip-tip soal kunci yang aman, kunci yang tepat, gitu-gitu ya. Jadi Anda follow ini. Saya jelaskan kepada Anda, kalau di era digital, ketika Anda berkomunikasi dengan orang, maka yang dibutuhkan jadinya 2V, 2V. Ya. V pertama yaitu verbal, 13%. Ya. V kedua yaitu voice, 87%. Oke, saya mulai dengan verbal, kata-kata. Kembali ke yang tadi, bahwa kalau Anda menuliskan kata-kata dalam bentuk teks itu, apakah di email, apakah itu di WhatsApp, apakah itu di Telegram, apakah itu di kolom chatnya Instagram ini, ya saya harap nanti banyak memberikan komentar ketika kita posting ini ya, sebagai ucapan terima kasih barangkali kepada kita juga, kepada Kenari Jaya yang sudah menayangkan siaran yang mudah-mudahan bermanfaat ini begitu ya. Nah, jadi kata-kata itu diketik, usahakan yang lengkap. Supaya apa? Supaya yang baca langsung mengerti sekali baca. Sekali dia baca, langsung dimengerti. Jika tidak, berarti kita menuliskannya salah. Dengan demikian, berarti teknik atau ilmu komunikasi kita belum cukup untuk menjadi seorang pemasar atau tenaga marketing. Kalau Anda ingin menjadi seorang tenaga pemasar yang bagus, bahasa Anda yang 13% di era digital ini harus bersih, harus benar, harus tepat, harus sesuai dengan apa yang Anda maksudkan. Ini yang pertama ya, yang verbal. Lalu yang voice, 87%. Tinggi ya Putra, Hari ya, 87%. Artinya apa? Di sini Anda menggunakan telepon, bukan teks lagi. Bukan teks di sini, telepon. Karena voice kan? Ya. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Hendri. Coba saya lihat dulu nama-nama teman-teman kita ada di kolom chat nih. Selamat malam Pak Fudin, selamat malam Pak Faisal, misalnya kan. Nah, saya harus jelas nih. Karena 87% kan, kita nggak lihat dia nggak lihat kita, jadi kita pakai suara nih. Ya, selamat malam, misalnya ibu siapa ini? Ada ibu nggak di sini? Ada banyak ya. Ibu Ade misalnya, selamat malam, Ibu Livang. Saya Hari dari Kenari Jaya, Indonesia. Seperti janji dengan ibu kemarin, saya ingin menyampaikan produk yang ibu inginkan sekarang sudah terjadi, sudah tersedia di showroom Kenari Jaya. Silakan Ibu, jika ada hal yang perlu saya perjelas, silakan Ibu bertanya. Jika Ibu sudah cukup, maka kami siap untuk mengantarkan pesanan sesuai dengan yang Ibu inginkan. Hari dengar suara saya jelas nggak kalau begitu? Jelas Pak, jelas sekali Pak. Itu caranya. Karena 87%. Jangan ngomong kayak begini Hari. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Itadia. Selamat malam Pak Tano. Hari ini saya sebagaimana sudah dijanjikan kepada Anda. Hari ini saya menjelaskan kepada Bapak atau Ibu bahwa kunci yang Bapak ini. Selesai Anda bicara, orang itu langsung akan mengatakan amin. Loh, kok Bapak Ibu bilang amin? Nah, Bapak Ibunya bilang, loh saya pikir sampean lagi baca doa. Iya kan? Kenapa? Karena suaranya seperti sedang membaca doa. Suaranya seperti bergumam. Iya kan? Ya seperti gini, saya suka contohkan begini Hari. Ya kan? Coba lihat pengumuman di stasiun kereta api kita. Ya kan? Ya kan? Ya nomor 3 di peron 3 kan kereta api, ya silakan Bapak Ibu peron 3 pindah ke peron 1 ini. Suara di stasiun kereta api saya persis nggak ngerti dia ngomong apa. Ya kan? Coba lihat di luar negeri, mereka mengumumkannya pasti enak kan ya. Attention please. Your train will be on platform 1. Please go and proceed to platform 1. For those who are going to Ang Mo Kio. Misalnya gitu kan. Jelas dia kan. Attention please.
The doors are open on your right side. Coba kalau kita, ya silakan peron 3, peron 1, peron 3, ya silakan penghulu di peron 3. Ini Bingung kalau sendiri saya, ya Pak. nah, ini saya kira penonton pasti banyak yang ketawa nih. Cuma kita nggak bisa dengar suara mereka ini. Silakan kasih emoticon ketawa boleh. Kan gitu ya. Nah, baik, silakan. Mungkin kalau yang saya tangkep Pak, voice itu bisa dibilang pendahuluan ya Pak ya. Untuk apa namanya pendahuluan, mungkin nanti baru kita bisa kirim pesan gitu-gitu ya Pak ya. Buat penunjangnya seperti dokumen dan lain-lain kalau untuk di dunia marketing gitu ya Pak ya. Ya, pokoknya intinya marketing atau banyak sekali yang emoticon ketawa sudah kan munculkan, pasti pada ketawa itu ya dengar pengumuman kita di stasiun kereta api kan. Saya nggak mengerti loh, nggak tahu kalau Hari mengerti. Ya, saya tiba di stasiun mana gitu, dia ngomong apa saya nggak ngerti, tapi hebatnya orang kita begitu mendengar ya penumpang-penumpang di sana bisa langsung ngerti. Oh, lari ke peron 1, oh lari ke peron 2, lari ke peron 3. Lah saya nggak ngerti sampai tanya berkali-kali, ini kemana sih jurusannya? Kereta api peron berapa sih? Pusing Jadi kepala banyak saya. yang salah jurusan Pak. Iya, akhirnya salah naik Iya, kereta, betul, salah Pak. jurusan gitu kan ya. Nah, oke, tadi pertanyaan tadi gini, Hari. Kita sebetulnya mau tenaga pemasar khususnya ya, bagi Anda di sini teman-teman yang mungkin di tenaga penjualan, pemasar dan seterusnya. Yang paling penting kalau Anda menggunakan suara di era digital kan cuma 2 yang mungkin sekarang. Ya kan, kecuali pakai video call ya. Kalau pakai video call bisa lihat orangnya ya. Oke, yang pertama kalau di era digital Anda pakai teks. Tadi saya sudah sampaikan, jangan terlalu banyak buat singkat. Ya kan? Jangan terlalu banyak menggunakan emoticon. Kenapa? Karena orang yang membacanya belum tentu mengerti arti emoticon itu. Coba teman-teman yang pernah berkomunikasi dengan saya melalui alat komunikasi, misalnya WhatsApp dan lain-lain, coba lihat, pernah nggak saya menggunakan emoticon? Jarang sekali. Jarang sekali. Saya jarang menggunakan emoticon. Kenapa? Karena bisa dipersepsi salah oleh orang, bahaya. Itu yang pertama. Kedua, singkatan-singkatan tidak lazim. Jangan gunakan. Kita tenaga pemasar, ketik saja lengkap. Itu paling penting. Satu, itu yang pertama, Hari. Kedua, jika Anda bertemu langsung dengan konsumen, pastikan Anda mengerti dan memahami bahwa verbal Anda kepentingannya menjadi 13% dan voice Anda menjadi 87%. Artinya apa? Ketika pakai telepon, suara Anda harus dimainkan dinamikanya. Naik turunnya suara harus dimainkan. Kan tidak boleh, tadi saya sudah contohkan suara yang tidak jelas. Betul kan ya? Satu. Kedua, ketika Anda berbicara, pastikan Anda ada intonasinya. Jangan begini, misalnya Hari, ya Pak, hari ini saya akan mengantarkan kunci ke rumah Bapak. Jika Bapak tidak ada di rumah, mohon notifikasi saya. Sehingga saya bisa nanti mungkin menitipkan kepada siapa. Ya nggak enak orang mendengar suara begitu. Karena tidak ada dinamika suaranya. Tidak ada intonasinya. Kan begitu ya. Jadi, mau tatap muka langsung, mau secara digital, tetap kita harus menggunakan kalimat yang sopan, menggunakan intonasi suara yang sopan ketika menggunakan telepon. Saya kira itu, Hari. Ya Pak. Ya Pak. Lalu Pak, ini di zaman digital seperti ini kan Pak, kita dapat berita itu kan mudah sekali Pak ya. Kita rebahan, tiduran, buka gadget, lihat berita, scroll aplikasi A, B, C, D gitu loh Pak. Nah, kadang kan saya sendiri nih Pak, memang melihat berita-berita itu kan langsung saya telan mentah-mentah tuh Pak, kadang Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri Pak, gimana sih Pak cara memfilternya Pak agar kita tuh nggak selalu termakan berita-berita hoax yang berkeliaran di digital ini Pak? Oke, baik. Terima kasih. Di era digital saat ini,
penyebaran berita yang lebih cepat dan lebih masif, lebih banyak, tidak bisa kita hindarkan. Pasti itu akan terjadi. Karena seiring dengan digitalisasi di mana internet semakin kencang, sebentar lagi Indonesia pun sudah akan masuk 5G katanya kan ya. 5G dengan kecepatan yang luar biasa itu, maka kita tidak bisa melakukan filterisasi terhadap berita yang masuk ke telepon genggam kita, ke gawai kita atau gadget gawai kita. Nggak bisa. Jadi semuanya masuk. Bagaimana cara kita mengetahui berita itu hoax atau bukan? Caranya adalah kita harus tahu sumber beritanya dari mana. Kalau sumber beritanya dari portal yang sahih, misalnya kenarijaya.com, itu kan jelas. Ya kan? Nah, ini kan rajanya kunci. Bahkan kita punya profesornya malah di Kenarijaya kan gitu kan. Profesor kunci kan di Kenarijaya. Itu kan sahih, itu valid. Nah, kalau beritanya dari portal atau situs-situs yang tidak jelas, misalnya anginribut.com, ya kan, putingbeliung.com, ya kan, kemudian antahberantah.com, ya kita jangan percaya. Jangan percaya dong berita seperti itu. Ya kan, di era digitalisasi memang itu tidak bisa kita hindarkan. Kita pasti akan mengonsumsi semuanya itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita pemilik berita, saran saya, sekaligus menjawab lebih jauh lagi nih, saran saya, saring sebelum sharing. Ya, saring dulu berita itu. Oh, ini portal beritanya dari kenarijaya.com tentang kunci canggih misalnya. Oh, ini pasti bisa dipercaya nih. Barulah kita sharing. Ibu bapak yang mau cari kunci yang bagus, ini loh, saya sudah dapat portalnya, sudah dapat penjualnya, sudah dapat tokonya. Nah, ini bisa kita sharing. Tapi kalau setelah kita saring ternyata portal itu, situs itu tidak memiliki tingkat validitas yang tinggi, tidak memiliki kepercayaan yang tinggi, ya sudah, nggak usah kita sharing. Berhentilah di kita. Kalau kita melakukan itu, kita akan menjadi orang yang baik. Tidak menyebarkan warta dusta atau hoax kepada siapapun. Nah, gitu, Hari. Penyebarannya nggak berjamaah ya Pak ya, penyebaran hoaxnya jadi Ya, nggak berjamaah kalau kita saring. betul sekali. Kalau penyebarannya berjamaah, nanti dosanya kalau itu berita tidak benar berjamaah juga. Kena Gitu semua ya. ya Pak ya. Iya, Iya. iya. Eh, baik Pak, ini kayaknya sahabat Kenari udah banyak yang kirim-kirim pertanyaan nih Pak. Iya, betul. Silakan. Tapi sebelumnya Pak, sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Kenari nih Pak, saya mau informasikan dulu nih Pak. Kalau sekarang itu sahabat Kenari bisa mendapatkan produk-produk Bloom Pak. Bloom itu seperti untuk lemari pakaian, kitchen set Pak, aksesorisnya Pak. Nah, itu semua sekarang sudah bisa didapatkan di Kenari Jaya Pak, untuk aksesoris-aksesoris tersebut nih Pak. Jadi lebih gampang Pak, karena kita punya showroom kan juga nasional, banyak tuh Pak. Nah, contoh barang-barangnya seperti ini nih Pak. Apa namanya? Ini seperti ini live system untuk kitchen Pak. Lalu ada hang system nih Pak. Nah, lalu di sini ada box system nih Pak. Biasanya digunakan untuk taruh-taruh mangkuk gitu Pak. Iya, iya. Nah, ini ada lagi nih Pak untuk runner system nih Pak. Runner system. Nah, ini feeding system untuk taruh-taruh peralatan makan nih Pak. Sendok, pisau. Nah, ini motion teknologinya Pak. Nah, mungkin nanti sahabat Kenari yang ingin lebih tahu lagi tentang produk-produk Bloom yang sekarang sudah ada di Kenari Jaya nih Pak, bisa langsung kunjungi showroom-showroom terdekat atau menghubungi nomor telepon di bawah ini Pak. Nanti kita dari divisi penjualan, marketing akan segera sigap membantu dan mengarahkan apa kebutuhan dari sahabat-sahabat Kenari nih Pak.
Dan oh iya Iya, Pak, luar biasa ya, saat Ari ya. ya, satu lagi nih Pak, saya mau menginformasikan untuk sahabat-sahabat Kenari yang nggak kalah penting nih Pak. Kalau Kenari itu dengan Himpunan Desainer Indonesia Interior Indonesia Pak, atau disingkat HDII, mengadakan handle design competition nih Pak. Perlombaan handle yang diselenggarakan eh, nah ini Pak, yang diselenggarakan hingga tanggal 31 Juli 2021. Nah, kompetisi ini dibuka untuk 3 kategori Pak. 3 kategori, yaitu mahasiswa, profesional, dan umum. Dengan hadiah total hingga 120 juta rupiah. Bagi sahabat Kenari yang minat mengikuti kompetisi tersebut, bisa langsung membaca atau mengunduh tor kompetisi di website www.world.kenarijaya.biz. Wah, lomba nih, perlombaan lumayan nih Pak hadiahnya Pak. Iya, iya. Iya, jadi buat sahabat Kenari, saya pribadi memang karena saya memang sudah menggunakan produk Kenari, jadi saya tahu kualitasnya. Ya, jadi buat Anda, saya punya pintu yang saya lupa kodenya berapa gitu, yang kunci yang tidak pakai itu loh, tidak pakai kunci, ya kan? Dia menggunakan fingerprint, menggunakan kartu, menggunakan itu passcode ya, dan lain-lain. Jadi udah tanpa kunci tuh. Itu enak sekali tuh. Serinya berapa saya lupa itu. Ada punya. Saya pasang itu juga di rumah. Ya, banyak Pak, kita ada 308. Lebih efisien Pak. Iya, betul sekali. Oke Pak, kita lanjut lagi ya Pak. Pertanyaan dari sahabat-sahabat Kenari nih Pak. Ini ada pertanyaan dari @marlin.mamesah. Gini Pak. Pak Po, izin bertanya. Kan kita lagi sering Zoom meeting dan kadang sinyal hilang dan kadang jadi pengaruh ke mood. Orang yang happy jadi kesel karena sinyal. Ada trik menghadapi hal seperti itu nggak sih Pak? Wah, ini jadi nih bad mood Pak, bad mood karena sinyal. Iya, baik. Terima kasih, pertanyaan bagus. Jadi gini, seperti tadi kan kita sempat putus sedikit di depan, betul tidak? Ya kan? Betul Pak. Iya. Anda harus tetap, yang penting mood Anda tetap berkobar-kobar. Kalau Anda yang membawakan meeting, Anda yang berkobar-kobar, Anda tetap semangat, maka tidak akan jadi soal. Ya kan? Kecuali setelah itu down, hilang sinyal, Anda sendiri jadi down juga ketika buka lagi, muncul lagi, Anda sudah lemas, misalnya, ya maaf ya, tadi tiba-tiba sinyalnya hilang, sekarang kita jumpa lagi begini. Ya, yang menonton pasti jadi ikut lemas juga. Nah, jadi jangan begitu. Kalau saya mengalami itu, pernah tidak? Ya, tadi saja kan kita mengalami sedikit di depan, ya kan ya. Ya kan, apa karena saya salah memencet tombol atau apa kan gitu. Biasa saja, teknologi akan seperti itu. Kalau ada orang yang tidak mengerti, dia menjadi marah-marah atau apa, itu bukan urusan kita. Yang paling penting adalah kita tetap semangat. Kita tetap positif. Kita tetap berjuang bahwa saya akan tetap melakukan apa tugas saya dengan sebaik-baiknya. Itu saja caranya mengatasinya. Yang penting jangan lemas, tetap semangat. Ya, saya sudah dikasih jawaban sama Pak Surya Sarifudin. Seri yang dipasang di rumah saya itu digital lock ya. Serinya K338. Kalau ada gambarnya boleh tunjukkan tuh. Saya pakai itu di rumah. Keren banget. Nggak usah bawa kunci lagi sekarang. saya hanya bawa ya, Pak. Iya, saya hanya bawa jari. Tapi benar teman-teman ya, sahabat Kenari yang sedang menonton ini ya. Ini benar loh. Kalau Anda pasang itu, waduh nyaman sekali. Nggak usah bawa kunci lagi. Jadi nggak ada istilah apa, duplikat kunci di luar. Udah nggak ada tuh. Jadi pakai kunci. Kuncinya ini. Kecuali Anda lupa bawa tangan. Nah, kalau Anda lupa bawa jari, ya nggak bisa buka pintu. Ya kan? Ini pakai fingerprint. Sidik jari gitu kan. Atau pakai code. Kalau lupa kan bisa pakai ini kan. Ya kan, bisa juga pakai kartu. Nah, canggih lah pokoknya deh. Ya, oke, silakan. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan dari @yatno3907. Cara mengatasi kecanduan HP, cara mengatasi kecanduan handphone terhadap anak bagaimana ya Pak? Wah, biasanya anak-anak nih YouTubean terus nih Pak. Ya,
memang di era digital ini, apalagi sekarang kita banyak di rumah. Jakarta juga sudah mulai mengalami peristiwa kayak dulu lagi kan. Kita sudah tidak bisa lagi sebebas dulu. Saya saja yang hobi main badminton pukul 8 malam, itu sekarang pun sudah tidak bisa lagi bermain karena sudah harus ditutup. Jam berapa sekarang katanya tutup ya, jam 7 apa jam 9 lah gitu kan, tempat-tempat ya kan, benar ya, olahraga nggak bisa lagi. Nah, jatuhnya jatuhnya di mana? Ya main HP. Ya begini aja Pak Yatno ya, kalau misalnya putra-putri Anda arahkan, ya coba saja yang agak produktif Pak. Produktifnya gimana? Coba kalau putra-putri Anda arahkan mengikuti kegiatan nonton YouTube boleh, tapi YouTube yang mengembangkan diri. Misalnya kalau dia hobi masak, nonton YouTube memasak. Kalau dia hobi belajar bahasa Inggris, ya YouTube-nya bahasa Inggris. Kalau dia hobi mengaji, misalnya cari yang mengaji dan seterusnya. Hanya bisa diarahkan, Pak. Tidak ada satu solusi, satu obat yang bisa diminum untuk mengatasi itu secara kilat. Nggak ada. Yang bisa adalah kita harus bisa langsung mengatasinya dan mengarahkannya dengan baik. Ya kan, itu saja caranya. Saya kira itu, Hari. Karena zamannya ya Pak, memang sudah zamannya ya Pak ya. Betul. Oke Pak, lanjut lagi nih Pak, dari @tri.natalis. Apa dampaknya teknik komunikasi era digital pada anak di bawah umur Pak? Oke, anak di bawah umur, ya, anak di bawah umur bagus, malah makin bagus kan, dia mengerti teknologi. Hanya kalau cerita dampak bisa dua kan, tidak melulu negatif. Positifnya dia akan mengerti teknologi secara dini. Coba Hari lihat orang-orang tua yang namanya generasi kolonial, sulit mengerti bagaimana mengoperasikan internet, sulit mengoperasikan ini, kita nge-live aja banyak orang tidak paham caranya, ya kan? Karena mereka apa? Generasi kolonial, kalah sama generasi milenial, kalah pula sama generasi Z misalnya. Itu dampak negatifnya buat yang kolonial. Dampak positif buat anak-anak adalah dia lebih cepat melek teknologi informasi. Betul kan ya? Itu satu. Kedua, dampak negatifnya adalah mereka kalau dibiarkan tanpa ada kendali, tanpa ada pendampingan, maka satu yang pasti, matanya rusak. Mata, karena dia melihat terlalu dekat, maka matanya pasti akan cepat rusak. Nah, orang tua harus mulai mengatur jarak tuh. Mengatur jarak supaya apa? Supaya dia tidak melihat terlalu dekat. Satu itu. Kedua, orang tua sudah harus mulai mengarahkan dan mengusulkan program-program Zoom, program-program yang menarik seperti malam ini kan, program untuk sahabat kenari yang mudah-mudahan akan sangat bermanfaat ya buat yang mengikutinya secara tuntas. Ini kan gunanya ada, arahkan anak-anak Anda ke sini, maka dampaknya akan menjadi positif. Begitu ya. Kalau negatif, matanya satu akan cepat rusak kalau tidak diatur, tidak didampingi. Yang kedua, jika program yang ditonton keliru, maka itu bahaya untuk membuat citra diri, membuat identitas diri anak-anak itu kelak kalau bertumbuh menjadi kurang positif. Itu bahayanya. Berarti harus ada supervisi lah ya Pak ya. Supervisi, berarti harus ada supervisi. Wajib dari orang tua ya Pak ya. Benar. Oke Pak. Kita lanjut lagi nih Pak, ada pertanyaan lagi nih dari @Caisore. Pak mau tanya, apa gestur tubuh saat berbicara termasuk ke dalam visual? Oke. Apa gestur tubuh saat berbicara termasuk ke dalam visual Pak? Jawabannya betul. Selesai. Kan, jadi gestur tubuh itu visual. Visual itu kata lainnya gestur tubuh, kata lainnya adalah non verbal. Gitu sama aja ya Pak ya. Sama aja. Non verbal itu adalah visual, itu adalah gestur. Gestur itu gerakan tubuh. Apakah begini, apakah begini, apakah kita begini, itu semua gestur. Itu semuanya visual. Bahasa tubuh. Istilah lainnya saja. Jadi sudah dijawab. Kita lanjut lagi nih Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak ya. Dari @ragil
underscore Endrato. Pak Po, apakah santun dan etis menggunakan bahasa daerah dalam menjalin komunikasi dengan relasi bisnis sesuai domisili masing-masing? Ras nih Oke, Pak, Ras. Pak Ragil. Ya, buat sahabat Kenari, nanti jika Anda capture program ini, Anda tampilkan di Instagram Anda, mention Kenari Jaya, mention saya akan repost ya di story. Ya, silakan Anda nanti capture, mention, mungkin Anda dapat manfaat atau apa, silakan di capture ya, ditangkap layar, nanti saya akan repost kalau Anda mention saya dan mention Kenari Jaya ya. Ya, lumayan lah kan, saya alhamdulillah, puji Tuhan, Om Tohut, saya punya sudah centang biru ya, lumayan ya. Instagram saya ya. Jadi mudah-mudahan nanti ya. Oke, baik saya jawab ya. Nah, kalau menggunakan bahasa daerah kepada mereka mengerti, tidak masalah. Asal mereka mengerti. Bahasa daerah kadang-kadang ada gunanya. Ada gunanya. Nah, pernah kan kita mendengar istilah begini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Kita menyesuaikan orang. Misalnya saya kemarin baru ada acara off air maupun yang online begitu ya. Saya ketika saya bertemu dengan teman-teman Batak, di sini kan ada teman-teman Batak nih. Ya kan kemarin ada si Anipar, ada siapa-siapa gitu. Ya teman-teman dari kampung saya, boleh dong kasih tahu di kolom chat dong, biar saya tahu siapa saja ya. Nah, ketika saya bertemu dengan teman Batak, maka saya akan berbicara bahasa Batak karena saya tahu dia pasti tahu atau menggunakan bahasa Batak, budaya Batak. Dia pasti mengerti. Tetapi bahasa daerah itu tidak boleh digunakan di umum. Kalau kita lakukan di umum, kita ucapkan itu kalimat-kalimat bahasa daerah di umum yang di mana komunitas itu beragam, bisa menimbulkan hal-hal yang kurang positif. Mengapa? Ketika saya berbahasa Batak, ternyata di situ banyak orang Jawa, banyak pula Sundanya. Nah, ini ada Horas katanya, ya kan? Ya kan? Pak Kevin. Atau bahasa-bahasa itu khawatirnya hari orang yang tidak mengerti bahasa daerah itu, dia pikir kita ngomongin dia. Itu masalahnya. Jadi untuk forum nasional, forum bersama, sebaiknya jangan menggunakan bahasa daerah. Bahasa yang sehari-hari saja, yang kita pahami, yang semua orang pahami bahasa nasional. Ya kan? Nah, seperti itu. Jawabannya Hari. Oke, Ya, siap. silakan. Ya, kita lanjut lagi nih Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini lumayan panjang pertanyaan nih Pak dari @henry.sialagian. Malam Pak Po, pada penjelasan Bapak era digital, saat ini bahasa verbal 13% dan voice 87%. Pertanyaannya, untuk visual, apakah berperan penting juga Pak, seperti gambar atau video digital marketing? Untuk visual Pak. Betul sekali. Ini bacanya, Hari, bacanya Henry Sialagan. Horas Henry Sialagan. Ini Dongan Sahuta, teman sekampung saya, kan begitu kan. Nah, apakah visual itu berarti gambar video digital marketing? Betul. Ya, kan tadi kan 87% ya, betul ya. Tadi kan ya, kalau masih ingat tadi 87%, maka yang 87% itu mencakup satu bahasa tubuh kita langsung ya, ketika kita mengatakan, ketika kita video call misalnya kan, video call kan ya. Kalau video call kan ini visual bisa dilihat, kan betul ya. Bisa dilihat kan? Nah, begini Pak, seperti yang sudah saya jelaskan kepada Bapak, bahwa hari ini kita akan begini. Setelah kita, maka akan muncul, katakanlah, salindia. Salindia itu slide ya. Untuk bahasa Indonesia namanya salindia. Muncul salindia berupa gambar-gambar yang dimaksudkan oleh Henry Sialagan ini. Hari maksudnya. Jadi bisa berupa gambar. Seperti yang tadi Anda tunjukkan tadi kan gambar. Ya kan? Nah, gambar. Cuma kalau ada yang berwarna, Hari. Gambarnya yang berwarna. Tadi kan hitam putih sepertinya ya. Atau tidak ada warna lain gitu ya. Nah, misalnya yang ada warna. Sehingga orang tampilkan warna itu menjadi sebuah proses digital marketing yang bagus buat orang. Ketika dia lihat, itu menjadi visual dia. Ya. Jadi menarik dia buat orang melihat. Orang paling suka melihat yang ada warnanya. Ya, kecuali dia buta warna ya. Nah, kalau dia buta warna kan jadinya cuma dua kan, hitam putih.
Ya kan, kalau dia tidak buta warna, biasanya orang suka ada warnanya. Begitu. Termasuk tidak Oh, ya. Lai Sialagan, itu termasuk yang 87%. Ya, itu jawabannya. 7%. Oke. Iya, iya, Pak. 87. Lanjut lagi nih Pak, dari Mariana Zendratu. Mariana Zendratu. Pak, izin tanya, kan sekarang susah untuk bertemu klien, jadi kontak lewat WA. Nah, kalau tidak dibalas-balas, tandanya apa ya? Lalu, apa tindakan selanjutnya bila tidak dibalas-balas WA? Apakah langsung telepon saja, Pak? Atau Oke. bagaimana? Baik, terima kasih. Mariana Zendratu. Zendratu dari mana ya? Bisa dijelaskan nggak ini Mariana? Saya lupa ini apa ini Nias ya? Nias bukan? Coba ya. Oke, jawabannya apa? Apakah WA yang tidak dibalas-balas boleh telepon langsung? Saya menganjurkan jangan. Jangan. Ya. Kalau WA kita tidak dibalas-balas, ada dua kemungkinan. Satu, orang itu tidak tertarik. Ya, benar dari Nias ya. Terima kasih Mariana. Zendratu, saya tahu dari Nias. Benar sekali. Hari perlu banyak belajar ya. Orang dari mana ya? Oke, Mariana, saya jawab ya. Satu. Dia tidak tertarik. Yang kedua, dia lagi sibuk berat. Nah, lalu apa yang tindakan kita kalau telepon langsung? Saya anjurkan jangan ya. Ya, saya anjurkan jangan. Ya, apa yang kita lakukan? Jangan hari ini juga. Nggak boleh begini Mariana dan teman-teman. Sahabat Kenari, Anda kirim WA ke orang. Dia baca tapi tidak jawab. Anda terus memborbardir, setiap jam kirim, setiap jam kirim, setiap jam kirim. Marah orang. Jangan hari ini lagi. Besok Anda kirim lagi. Besok Anda kirim lagi. Makanya kirim WA itu ada sapaan. Supaya orang itu tahu ketika membuka misalnya ya. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Faisal. Nanti ketika malam dia buka. Gila, dia kirimnya pagi loh ini. Dia tahu kapan kita kirimnya. Itu ada gunanya. Jelas ya maksudnya ya. Nah besok kalau dia baca sampai malam dia buka. Baca ternyata dia tidak jawab. Bisa saja tadi dia tidak tertarik. Bisa saja dia udah kemalaman karena bukanya malam kan. Ya kan? Besok pagi Anda kirim lagi. Selamat pagi Pak Budiman. Selamat pagi Pak Kevin. Selamat pagi Ibu atau Bapak saya sore misalnya. Jadi dia akan baca lagi. Kenapa? Kalau Anda tidak kirim lagi, pesan orang penting itu bertumpuk-tumpuk. Pesan Anda itu entah jatuh ke level yang keberapa. Betul tidak, Hari? Pesan itu kan bertumpuk-tumpuk tuh orang-orang penting kan. Saya kira sama lah semua orang. 1 jam saja nggak buka WA itu sudah apalagi yang grupnya banyak. Ya kan grupnya banyak. Itu kan panjang tuh. Kalau kita tidak kirim lagi pesan kita tidak naik ke atas. Maka kita kirim lagi supaya pesan kita di atas. Begitu muncul di atas, maka akan dinotifikasi, akan dilihat oleh si penerima. Dia akan lihat, oh iya ini ya benar ya. Coba saya jawab deh. Kalau Anda sudah kirim 3 kali dan dia baca, dia tidak juga balas, Anda sudah harus tahu diri. Berarti dia tidak tertarik. Iya ya. Udah gitu aja. Ilmu nih Pak buat saya Pak di dunia sales marketing Pak. Begitu ya Mariana ya. Oke, Mauliate Sialagan tadi mengatakan Mauliate Godang ya. Oke, silakan lanjut. Lanjut lagi ya Pak dari @property_menteng. Pak, apakah di YouTube atau di IG harus kita tampil dalam video atau mempresentasikan yang akan dipromosikan? Oh, apakah di YouTube dan IG kita harus tampil Pak dalam video untuk mempresentasikan atau promosi? Mungkin barang atau apa mungkin Pak? Oke, mungkin maksudnya orangnya mungkin ya. Iya orangnya Pak. Ya. Begini, Ibu, Bapak, Saudara yang saya hormati, sahabat Kenari utamanya ini yang malam ini menyaksikan ini. Saya akan sampaikan satu pesan yang sangat penting. Pastikan IG Anda kalau Anda menjual sesuatu, pastikan WA Anda kalau Anda menjual sesuatu, pastikan Telegram Anda kalau Anda menjual sesuatu, apapun media komunikasi yang Anda gunakan, pastikan memasang foto wajah Anda.
Jangan sekali-kali pasang foto kucing, foto wajah anjing, foto wajah yang si calon pembeli yang melihat tidak tahu kita siapa. Kalau saya nanti hari lihat semua foto wajah saya, sehingga orang lihat, oh ini tahu Poni Jan Liao. Di Instagram Poni Jan Liao foto saya, di Facebook saya begitu juga, di YouTube saya juga wajah saya. Jadi pastikan pasang wajah, itu penting. Kenapa? Belakangan coba penonton yang setuju dan pernah menerima silakan ketikkan, kasih tanda jempol aja nanti ya. Tapi saya cerita dulu, jangan kasih jempol dulu, saya cerita dulu sekarang kan. Pernah nggak Anda terima promosi dari entah jual asuransi, entah jual apa, tapi orangnya tidak ada alias profile picture-nya kosong. Yang pernah menerima boleh kasih jempol. Ya kan? Atau profile picture-nya gambar kucing, gambar anjing, gambar ini, gambar itu. Pertanyaannya, Anda kan mau jualan. Lah Anda sendiri tidak dikenal, tidak bisa dilihat. Bagaimana orang bisa percaya kepada Anda? Oh nggak lihat tuh, udah pada kasih tanda jempol kan? Jadi yang seperti ini jangan Anda tiru saudara. Itu bukan penjual yang baik. Nah itu Su Henry sudah mengatakan pernah. Ya kan? Nah yang kayak gitu tuh lihat. Ini semua nyata hari dalam kehidupan. Karena seorang komunikasi, saya pasti mencermati hal-hal demikian. Dia mau jual properti, dia mau jual katakanlah saham, dia mau jual investasi. Tapi saya lihat gambarnya, gambar kucing. Ada pula yang lucu begini hari. Ada orang DM saya di Instagram Poni Jan Liao. Kemudian, nah ini Tibes ada juga ikut ya, Tibes. Tadi saya lihat ada David juga di sini tadi. Jadi dia DM saya, apa isinya? Pak, mau kenalan dong Pak, saya di bagian ini Pak, properti gini. Gambarnya kucing. Gambarnya kucing. Lalu saya jawab, maaf ya, saya tidak berkomunikasi dengan kucing. Pet shop mungkin Pak, pet shop. Jadi jawaban untuk yang tadi itu adalah bahwa pastikan apakah perlu tampil, Anda perlu tampil. Jangan sampai Anda jualan di Instagram Anda, satu pun wajah Anda tidak ada. Sehingga orang bingung, ini yang jual siapa ini? Mana ini orangnya? Coba lihat di foto saya, di Instagram saya. Foto saya tiap hari di Instagram itu. Iya kan? Nah, meskipun saya lumayan ada orang yang kenal saya kan, tapi saya tetap pasang foto gitu loh. Nah, itu Pak Hendra bilang apa tuh? Saya tidak akan melayani orang yang gambarnya tidak jelas. Nah itu, gambar aja tidak jelas, apalagi niatnya. Pasti jelek gitu kan. Nah itu hari jawaban. Silakan. Ya Pak, kita lanjut lagi nih Pak dari Cesore Pak. Cesore. Cesore Pak. Minta tips berkomunikasi yang biasanya identik dari golongan darah Pak. Wah, golongan darah nih Pak. Saya setiap kali Instagram live atau di mana orang pasti tanya itu ya. Udah kayak identik sama saya itu ya. Oke, baik. Saya jawab dulu ya, ibu atau ibu ya gambarnya. Saya tidak jelas melihat gambar. Ini ada gambarnya kan? Ibu. Ya kan? Ibu Pak. Ibu ya. Oke, sore ya begini. Golongan darah saya jawab dengan cepat ya. Nanti silakan dijawab ya. Ya kan? Diketik di kolom chat maksud saya supaya ramai ini. Ya kan? Saya jelaskan A dulu. Kalau benar Anda boleh kasih tanda jempol ya. Golongan darah A ya. Itu orangnya tegas, orangnya perfeksionis, orangnya tidak mencela-mencela. Nah, komunikasi di era digital Anda bisa lihat ketika dia mengetikkan pesan. Kalau dia ketikkan tegas misalnya kan ya, saya pesan ini ya, besok diantar. Jangan telat. Saya tunggu di kantor saya lantai 3. Ini biasanya tegas kan? Orang tegas begini biasanya adalah golongan darah A. Ya, siapa yang merasa benar boleh kasih jempol ya. Yang tidak benar mungkin besok cek golongan darah lagi. Ya kan? Siapa tahu nanti golongan darahnya tidak pas karena dulu kan orang guru saya dulu di SD Muhammadiyah dulu, guru saya itu ambil darah ditaruh di kaca, diulek terus dibilang, "Oh, kamu golongan darahnya ini." Ternyata belakangan hari saya ke rumah sakit, saya cek ternyata keliru. Ya, bisa saja begitu, tapi cek lagi deh.
Nah ya, presiden kita ada 4 yang golongan darahnya A ya. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden SBY, dan Presiden Joko Widodo. Itu yang golongan darahnya A ya. Baik, terima kasih yang sudah kasih jempol berarti benar ya. Yang tidak benar nanti kombinasi yang lain ya. Karena kita dalam diri kita pasti ada darah yang lain. Cuma yang dominan yang mana itu yang keluar ya. Yang golongan darah B sekarang. Aduh, Pak Hendra sudah kasih jempol berapa biji tuh? Ada 6 tuh. Berarti benar sekali maksudnya ya. Poa tuh. Poa Jemi kasih 4. Oke, golongan darah B. Golongan darah B itu orangnya sangat rinci. Bahasa Jermannya jelimet. Jelimet itu bahasa Jerman yang sudah dijawakan. Artinya sangat rinci, sangat detail, ya. Kalau ada apa-apa, semuanya sangat-sangat bagus begitu ya. Jadi intinya apa? Intinya mereka ini suka hal-hal yang berbau rinci. Data dan fakta itu semua masuk ke golongan darah B. Orang B itu tertata. Kalau dia perempuan, dandannya mestinya lebih lama. Alis kiri sudah jadi, alas kanan belum jadi. Kalau kurang seimbang dia hapus lagi, dia mulai lagi dari awal sampai rapi pokoknya. Ya, orangnya sangat mendetail, sangat rinci, paling cocok memang menjadi seorang konsultan, paling cocok menjadi seorang peneliti dan lain-lain. Kira-kira begitu. Itu yang B. Presiden kita yang golongan darah B itu adalah Presiden Habibie. Ya, golongan darahnya B. Ya, baik, jika benar boleh dikasihkan ya. B benar, betul sekali kata Mariana Zendratu dari Nias ya. Mariana sudah pernah ke Lompat Batu belum nih? Teluk Dalam sudah pernah belum? Saya sudah pernah ya ke Teluk Dalam di Nias ya. Lompat Batu itu loh, Hari tahu ya. Yang ada di uang berapa sih itu? Yang Lompat Batu itu ada kan ya di Nias. Adanya di Teluk Dalam. Ada, Pak. Ya, di mata uang berapa? Mungkin penonton bisa kasih jawaban di kolom chat nih. Saya lupa di mata uang berapa itu. Yang kertas itu yang ada Lompat Batu. Nah, kemudian Loncat. atau golongan darah A, B dan O kita tunda aja sampai episode berikutnya. Saya Bagaimana Pak. penonton? Kita tunda dulu penonton, bagaimana? Apakah setuju? Ayo kita tunggu nih. Ayo nanti yang jawab tidak setuju ada 5 orang baru saya lanjutkan. Ayo, kalau enggak saya enggak lanjutkan. Mesti ada yang ketik tidak setuju baru saya lanjutkan maksudnya. Setuju enggak kita tunda sampai episode berikutnya nih? Ayo, kalau ada yang jawab tidak setuju 5 orang baru saya jelaskan. Oh, ada yang jawab lanjut. Berarti ini golongan darahnya belum dibahas nih si Mariana nih kayaknya nih. Lanjutin. Fiji. Nunggu kata si. Wah, seru banget ya, seru banget. Oke. Baik. Kalau begitu saya jelaskan lagi ya. Nah, Tibes kayaknya belum saya bahas juga, makanya dia ini ya. Yulia juga. Oke, Hong Milan. Thank you. Baik, saya jawab ya. Nah, golongan darah AB berikutnya ya. Golongan darah AB itu seperti namanya, kadang dia berada di A, kadang dia berada di B. Jadi artinya kalau dalam bahasa yang lebih halus, dia perlu menguatkan diri, harus punya pendirian. Kalau punya pendirian, maka dia akan bisa lebih kuat. Jadi orang lebih bisa dipercaya. Karena apa? Karena AB ini sesuai namanya, kadang dia di A, kadang dia di B. Jadi ya istilahnya apa ya? Istilahnya konsistensi dirinya diuji betul-betul. Ya kan? Diuji benar-benar. Nah, kalau dia sudah belajar ini, maka dia akan tahu bahwa, oh iya ya, aku kayaknya agak goyang nih pendiriannya. Aku ini agak tidak peduli nih yang mana gitu. Tapi mulai hari ini Anda harus sudah mulai peduli. Karena AB ini di antara semua 4 golongan darah yang saya pelajari ini hasil penemuan seorang Jepang ya, yang bernama Takeji Furukawa. Takeji Furukawa ini meneliti ini, dia bilang golongan darah AB adalah golongan darah yang paling damai. Ya, ini ada Mulia SJ menjawab plin-plan ya. Saya nggak berani bilang kayak gitu tadi ya. Untuk yang AB ini ya, kira-kira begitulah. Nah, dia paling damai. Di antara semua golongan darah, dia paling damai, paling tenang, tidak mau konfrontasi. Ya sudahlah, kalau memang lu mau kayak gitu, udahlah lu jalanin deh.
Buat gua nggak masalah, terserah lu aja deh. Nah, kira-kira begitu nih. Kalau AB, orangnya baik, damai. Nggak mau perang sama orang punya lah. Intinya begitu ya. Great. Orang-orang hebat lah dia. Jawab soal-soal begitu ya. Nah, itu yang AB. Nah, presiden kita nggak ada yang AB ya. Presiden kita nggak ada yang AB. Nah, itu orangnya memang perlu lebih tegas. Cinta damai betul, kata Miss Umi. Ya, thank you. Luar biasa. Itu hebatnya kita live ya. Jadi bisa langsung melihat respons ya hari ya. Luar biasa. Iya, Terima Pak. kasih yang sudah menjawab. Ini yang yang sedang menunggu banyak sekali ini termasuk presenternya malam ini ya, si Hari. Golongan darah O. Oke. Orang bergolongan darah O, ciri-ciri utama dan pertama, atas dan teratas, golongan darah O ini adalah mulutnya ember. Tukang ngomong, Amiko Raharja, O juga. Orang O itu mulutnya ember, suka bicara, banyak temanya, apapun bisa jadi bahan. Kayak Pak Hari tuh katanya tuh, kata Muis tuh. Kayak Pak Hari katanya tuh, mulutnya ember, banyak ngomong, banyak bercanda. Kadang-kadang bicara dulu, berpikir kemudian. Bahaya. Bahaya. Nah, oke, saya akan beritahu Anda cara melihatnya ketika menerima WA, ya kan? Ini kan era digital nih kan? Komunikasi dalam era digital nih. Nah, ada Denny juga, MC kita dari Pekanbaru, luar biasa ya. Ini banyak sekali dari Medan, dari Pekanbaru, dari Bali, macam-macam. Termasuk dari India tadi ya, ada penonton kita. Iya. Oke. Nah, kalau Anda menerima pesan WA itu tegas, maka Anda sudah harus tahu bahwa ini jawabnya harus tegas juga. Ya, misalnya Hari, besok tolong antarkan pesanan saya pukul 10, saya tunggu di lantai 3 di kantor Kenari Jaya yang ada di, misalnya kan ya, di mana nih, di Pinangsia atau di Fatmawati. Begitu Anda terima itu, maka Anda harus menjawabnya secara kaku juga. Siap Pak, baik Pak, segera meluncur Pak. Terima kasih, cukup. Kepada yang A tadi, ini kan tegas. Jangan mencela-mencele. Jangan dijawabnya, hehehe, baiklah Pak. Ya kan, daku akan segera mengantarnya. Ini kan bercanda, ya kan? Nah, kalau sudah tegas, jawabnya tegas ya. Sekarang itu yang A. Kalau B bagaimana? B akan bilang begini, oh Ibu Lucia juga ada di sini ya. Ibu Lucia, terima kasih, luar biasa. Nah, misalnya gini Hari. Misalnya ada yang menjawab gini, bisa nggak kamu jelaskan apa saja isi produk ini? Berapa harganya? Kualitasnya seperti apa? Buatan dari negara mana? Dan bagaimana garansinya? Dan seterusnya. Biasanya orang kalau nanya gini, biasanya golongan darahnya B. Detail banget, rinci banget. Jangan bercanda juga. Jawab satu-satu sesuai urutan dia. Urutan dia apa kita ikuti. Ya, cara menjawabnya bagaimana? Harganya sekian Bu, daya tahannya sekian tahun Bu, ya kan? Kemudian ini ada garansinya Bu selama sekian bulan, sekian tahun. Ini ada ininya Bu. Jawab secara berurutan. Karena orang B itu dia kan sistematis nih, rinci, detail, betul kan ya? Jawab sesuai itu. Kalau Anda tidak jawab sesuai itu bahaya. Takutnya orang ini tidak mendapatkan apa yang dia maui. Itu bahaya. Itu yang B. Ya, kalau misalnya dia golongan darah AB, biasanya dia lebih santai. Besok datang ya, jam 5 sore. Ai tunggu ya. Ai tunggu lu di kantor ya. Nah, kalau begitu bahasanya, kita boleh jawab gini. Siap bos. Segera meluncur. Nah, itu boleh. Ya kan? Karena dia juga bercanda. Kalau O, itu tadi AB ya. Kalau wah ini orang yang bisa menghidupkan pesta ini. Kalau tidak menghancurkannya ya. Orang O ini kalau diundang pesta, pesta akan meriah luar biasa. Atau yang kedua, hancur total. Karena O ini berani macam-macam ketika di pesta. Supaya hidup suasana, dia berani melakukan apa saja. Itu O.
Ya. Nah, kalau O kirim pesan, pesannya pasti besok bisa kan jam 5 datang? Bisa kan tuh? Kalau nggak bisa gua getok kepala lu ya. Hehehe misalnya. Itu biasanya O, ya kan? Nah, kita jawabnya juga santai. Jangan jawabnya terlalu kaku. Kalau terlalu kaku, ibarat frekuensi, dia nggak nyambung. Ibarat radio, frekuensinya kita putar salah, kresek, 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 kresek. Nggak enak kita dengar. Betul tidak? Jadi, kepada sahabat kenari yang menyaksikan malam ini, saya ingin sampaikan bahwa jawab sesuai golongan darah dia. Saya persingkat lagi ya, dengan cepat ya Hari ya, biar dimengerti ya. Satu, kalau dia kaku mengirimkan pesan, jawab secara kaku juga. Kalau dia jawabnya meminta rincian, jawab sesuai urutan dia. Kalau dia bertanya dengan santai, ditambah emotikon ketawa bla bla bla, jawab juga dengan itu. Kalau dia menjawab bertanya dengan selebor atau mengirimkan dengan selebor, misalnya si O, jawablah sesuai dengan itu. Itu saja kuncinya. Anda pasti akan sukses komunikasi di era digital. Teman-teman, sahabat kenari yang ingin lebih jelas, nanti buka Spotify, cari Poni Jan Liao, golongan darah, ada di Spotify. Lengkap Anda dengarkan dengan kelemahan, kekuatan, serta contoh tokoh-tokoh yang memiliki golongan darah yang kita bahas sedikit hari ini. Silakan, Hari. Jadi intinya tuh kita harus mengetahui dulu lah ya Pak ya, karakteristik ya, untuk berkomunikasi ya Pak ya, lawan bicara kita. Oke. Wah Pak, nih kayaknya masih banyak pertanyaan nih Pak, tapi waktu juga nih Pak. Waktunya udah nggak cukup nih Pak buat kita bacain lagi nih. Jadi aduh mohon maaf ya sahabat kenari yang belum sempat dibacakan dan dijawab oleh Pak Ponijan nih pertanyaannya. Tidak terasa nih Pak, kita sudah di penghujung acara Bincang Kenari nih Pak. Mungkin nanti ada season Bapak selanjutnya untuk menyambung, karena ilmu semua nih Pak. Terima kasih ya Pak Po untuk sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu, pengetahuan ke saya dan sahabat-sahabat kenari yang lain. Semoga setelah menonton live Kenari malam ini kita jadi sama-sama paham teknik komunikasi yang harusnya memang sesuai di era digital seperti ini tuh seperti apa baiknya gitu loh Pak. Papo salam mantap ya Pak. Sehat terus salam Pak. Mantap. Terima kasih buat seluruh penonton. Mari bersahabat, jangan lupa follow Instagramnya Kenari Jaya agar Anda bisa mendapatkan tip-tip tentang rumah, tentang kunci, tentang perlengkapan yang banyak tadi yang disampaikan ya, lemari-lemari dan seterusnya, supaya Anda mendapatkan dari sumber yang benar. Dan terima kasih kepada seluruh penonton, banyak sekali penonton malam ini ya Pak Hari ya. Pertanyaannya juga luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan mohon maaf ya, tidak bisa dijawab semuanya. Nanti bersambung lagi pada edisi yang lain deh. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi ya. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri Bincang Kenari episode 40 nih Pak, saya mau menginformasikan kembali nih Pak, kalau Kenari Jaya itu punya grup FB Pak, Facebook, dengan nama Kenari Jaya Academy yang terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu arsitek, interior design, developer, dan tukang. Silakan bergabung di grup FB Kenari Jaya Academy, di mana kalian akan nanti mendapatkan banyak sekali info-info menarik nih Pak. Lalu juga ada di bio Instagram Kenari Jaya. Oke Pak, sampai di sini dulu bincang kenari kita malam ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pertanyaan yang tidak sempat dibacakan. Nantikan bincang kenari lagi selanjutnya. Ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Kenari Jaya.